Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok analitik Big Data akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analitik Big Data berdasarkan jurnal yang berjudul Big Data Analytic, A Review on the Theoretical Contribution and Tools Used in Literature. Yang kami hormati, Bapak Dr. Firdaus MKom. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Zona Diatri, selanjutnya Fitri Al-Fatihah, selanjutnya itu Yuni Kartika. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasinya. Untuk abstraknya, yaitu ilmu data dan analisis big data semakin penting bagi organisasi yang berupaya mencapai keunggulan kompetitif melalui penggunaan data. Studi ini dimulai dengan menganalisis penelitian big data dari jurnal manajemen bisnis yang dimanfaatkan dalam penambangan teks dan alat serupa untuk mengidentifikasi tema utama. Nah, untuk systematic literature review of the big data-nya, yaitu studi dimulai dengan mengidentifikasi database untuk mencari literatur yang relevan di scope database akademik terluas, pencarian teks atau big data pada judul artikel dan kata kunci menghasilkan 26.471 penelitian. Nah, kemudian penelitian difokuskan pada jurnal untuk memastikan kualitas dan kredibilitas. Yang ini menghasilkan sekitar dari 7.218 studi, yang kemudian setelahnya dibatasi pada penelitian di bidang bisnis. Jumlah penelitian yang relevan menjadi 660, dengan 85% dari studi ini diterbitkan setelah tahun 2013. Nah, untuk analisis of literaturnya yaitu dibagi menjadi dua, yaitu distribution of publication atau distribution publikasi, untuk memberikan gambaran umum tentang studi yang dipilih untuk tinjauan literatur sistematis. Dan yang kedua yaitu industry classification atau klasifikasi industri. Nah, ini untuk mencoba memberikan penerapan yang bijaksana bagi industri dan keuntungan pengguna data besar. Selanjutnya yaitu distribution of publication, yaitu pada jurnal ini mengidentifikasi bidang penelitian dominan dalam literatur big data melalui analisis 118 artikel, yang mana mereka menggunakan algoritma a priori dengan kata kunci sebagai variabel penelitian. Aturan asosiasi digunakan untuk menunjukkan kombinasi teknologi yang digunakan untuk mendapatkan wawasan dari data besar. Nah, untuk visualisasi jaringannya, aturan asosiasi digunakan untuk memahami hubungan antara domain-domain yang diminati dalam literatur big data yang dipublikasikan. Untuk algoritma deteksinya, komunitas mengidentifikasi sekitar 9 komunitas berdasarkan hubungan antara kata kunci di dalam matriks asosiasi. Nah, komunitas terbesar ini mencakup kata kunci seperti penambangan data, manajemen rantai pasokan, pembelajaran mesin, analisis data, media sosial, analisis data besar atau big data, bisnis intelijen, dan lainnya. Nah, studi-studi dalam tinjauan sistematis mencatat penggunaan berbagai jenis analisis selain analisis big data, seperti analisis deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Nah, selanjutnya yaitu consumer discretionary. Nah, untuk ini analisis data besar digunakan untuk menganalisis aktivitas online konsumen dan menentukan tren konsumen. Analisis aliran data digital membantu pengambilan keputusan.
Nah, dua teknik utamanya yaitu pergerakan dan pengasimilasi data yang digunakan untuk mengekstraksi wawasan dari aliran digital. Nah, untuk efisiensi pasarnya yaitu modal dan pemahaman konsumen tergantung pada modal fisik, manusia, dan organisasi perusahaan. Nah, untuk tinjauan literatur mengidentifikasi 5 kesenjangan penelitian dalam Big Data, yaitu konsistensi data, integritas data, agresi data, identifikasi data, dan yang terakhir yaitu kerahasiaan data. Selanjutnya yaitu public administration. Nah, pada bagian ini, perusahaan dapat meningkatkan kinerja dengan tata kelola informasi dan kemampuan analitik big data, termasuk analitik deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Nah, dalam hal ini menciptakan keunggulan kompetitif dan manfaat biaya. Big data juga digunakan dalam manajemen sumber daya manusia untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gaji, promosi, loyalitas, dan kepuasan karyawannya. Selanjutnya itu yaitu industri atau industrial. Nah, dalam big data membuka peluang baru di industri manufaktur yang terdistribusi dan mengatasi masalah besar data dengan algoritma genetika. Nah, untuk rantai pasokan dibagi menjadi 4 fase, yaitu sumber, pembuatan, pemindahan, dan penjualan. Nah, analitik ini digunakan untuk mengoptimalkan inventaris, kapasitas, dan lokasi fasilitas, dan tenaga kerja dalam pembuatan. Nah, sementara penjualannya melibatkan pemasaran berbasis lokasi, analisis perilaku pelanggan, segmentasi mikropelanggan, dan pemasaran multi saluran, serta optimasi variasi. Nah, yang selanjutnya yaitu finansial. Data keuangan besar mengacu pada data keuangan yang volume bervariasi, kecepatan, parasiti, dan nilai. Nah, pada pasar keuangan mencakup 3 aktivitas penting seperti pengelolaan dana untuk investor jangka panjang, perdagangan frekuensi tinggi oleh perusahaan keuangan berpemilikan, dan yang terakhir yaitu perdagangan frekuensi rendah oleh perusahaan keuangan perdagangan frekuensi oleh broker tradisional. Nah, yang terakhir yaitu healthcare, yang dimana dalam literatur ini organisasi layanan kesehatan menjelaskan hubungan antara kemampuan analisis big data dan nilai bisnis melalui 3 jalur untuk menuju suatu nilai. Nah, jalur ini terdiri dari 5 fase, yaitu analisis data besar, komponen analisis data besar, yang mana terdiri dari pemrosesan, visualisasi, dan agresi data, serta kemampuan analisis data besar, yaitu penelusuran analitis, kecepatan pengambilan keputusan, analitik prediktif, dan interoperabilitas. Nah, untuk manfaatnya dapat diukur dalam 5 dimensi, yaitu manfaat organisasi, operasional, infrastruktur TI, manajerial, dan strategis. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Yuni. Kepada Yuni, disilakan. Baiklah, terima kasih. Mungkin boleh next untuk PPT-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan Big Data Teknologi Skenario, Tools, and Technologies. Bahasan kali ini untuk mengeksplorasi penelitian seputar alat dan platform yang digunakan dalam analisis Big Data. Alat Big Data dapat diklasifikasikan berdasarkan layanan yang diaktifkannya jadi berikut. Platform dan alat analisis Big Data, basis data atau gudang data, intelijen bisnis, penambangan data, sistem file, bahasa pemrograman, pencarian Big Data, serta agregasi dan transfer data. Dalam penelitian yang diidentifikasikan sebelumnya, tidak banyak fokus yang disajikan dalam menjelaskan platform Big Data
mana yang telah digunakan untuk mencapai tujuan apa. Selanjutnya, Big Data Analysis and Tools. Platform ini membantu dalam memeriksa kumpulan data yang besar, baik data terstruktur maupun tidak terstruktur, untuk menemukan pola tersembunyi, tren pasar, dan informasi pengguna lainnya yang dapat membantu organisasi dalam mengambil keputusan bisnis. Kategori Big Data Analysis and Tools itu seperti Hadoop, yang digunakan untuk menganalisis tweet dalam skala besar. Penelitian ini telah mengekstraksi hashtag dan emoticon dari tweet dan mengklasifikasikannya ke dalam sentimen yang berbeda. Hadoop ada satu node nama dan beberapa node data. Selanjutnya, ketika data tidak terstruktur, maka Hadoop adalah pilihan yang baik untuk dipindahkan. Selanjutnya ada Grid Grain. Digunakan untuk mengelompokkan dokumen teks di Core menggunakan algoritma peta, pengorganisasian mandiri hierarki yang berkembang. Peningkatan waktu eksekusi query disebabkan oleh komputasi dalam memori, bukan penyimpanan data berbasis disk. Next. MapReduce. Fungsi map digunakan untuk mengambil alih kumpulan file guna menghasilkan pasangan kunci nilai perantara yang diparalelkan sesuai keinginan output berupa key value. Fungsi pengurangan untuk setiap kunci mengulangi daftar nilai dan menyediakan paralelisasi antar tombol yang berbeda namun tidak dalam satu tombol. Pustaka MapReduce telah ditulis dalam banyak bahasa pemrograman seperti C, C++, Java, Erlang, OCaml, Python, R, Ruby, F, dan bahasa pemrograman lainnya. HPCC, platform komputasi pemrosesan paralel bersumber terbuka dan masif untuk analisa big data, yang dikenal sebagai superkomputer analisis data di lingkungan pemerintahan. Platform HPCC menyediakan pemrosesan batch paralel dan kinerja tinggi untuk query, dan telah terlihat bahwa HPCC untuk analisis keamanan cyber dapat memberikan keuntungan forensik yang signifikan. Apache Storm. Literatur menunjukkan Storm telah terjadi digunakan penjadwalan adaptif dan alokasi sumber daya dalam aplikasi pemrosesan aliran pada klaster heterogeni, memberikan gambaran tentang infrastruktur, metodologi, dan visualisasi hasil yang diperlukan untuk memproses komputasi data besar dalam ilmu kesehatan. Next. Database atau data warehouse. Basis data untuk transaksi online atau OLTP dengan penulisan, sementara gudang data untuk analisis online dengan membaca. Gudang data untuk data historis dan query analitik. Alat-alat yang akan dibahas sebagai lebih lanjut. Yang pertama ada Cassandra. Digunakan untuk menyimpan sejumlah data besar yang terstruktur yang didistribusikan ke berbagai server. Basis data relasional mengumpulkan data transaksi, tetapi database relasional tidak baik untuk tujuan analisis. Cassandra memungkinkan organisasi TI untuk secara efektif mendukung kebutuhan analitik yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan menjalankan bisnis. Basis data Cassandra digunakan untuk merancang sistem perdagangan online. MongoDB digunakan untuk menyimpan data dan asosiasinya dalam teknologi identifikasi frekuensi radio untuk sistem pelacakan aset. Literatur menyoroti potensi penyimpanan dan pemrosesan data laser point cloud di MongoDB. MongoDB telah digunakan untuk mengimplementasikan sistem manajemen buku teks. CouchDB menyimpan data sebagai dokumen mandiri dan mendukung mesin tampil berorientasi baris. Database penyimpan dokumen tanpa skema NoSQL dan berfokus pada kemudahan penggunaan. Terastore, database terdistribusi elastis dapat diperluas dan terukur yang menawarkan konsistensi per dokumen. Memiliki fungsi pembaruan bawaan seperti penghitungan atom, penggabungan, dan pembaruan khusus JavaScript. Hibari, penyimpanan nilai kunci yang andal, konsisten, terdistribusi, dan tertata. Hibari memiliki kinerja yang sangat baik dalam membaca dan melakukan operasi pada data bervolume besar. Next. Hypertable. Hypertable didasarkan pada desain yang dikembangkan oleh Google untuk memenuhi persyaratan skabilitasnya. Kinerja Hypertable dievaluasi untuk sistem penyimpanan terdistribusi skala besar. Hive pada dasarnya digunakan dengan kumpulan data terstruktur serta digunakan untuk membuat query penghasil laporan dan ad hoc untuk tujuan dashboard.
Infinispan digunakan sebagai perpustakaan Java tertanam dan layanan independen bahasa yang diakses dari jarak jauh. HBase digunakan untuk menangani data terstruktur dan tidak terstruktur serta melakukan analisisnya. Literatur memberikan 3 aturan untuk mengubah database relasional menjadi HBase. Aturan pertama mengatakan untuk mengelompokkan data yang berkorelasi ke dalam satu kolom, dan aturan kedua mengatakan untuk menambahkan kunci asing untuk setiap relasi, dan aturan ketiga untuk menggabungkan tabel data terlampir. Neo 4J sistem manajemen basis data grafik yang memiliki kemampuan membaca dan tulis yang cepat dengan tetap melindungi integritas data. Penyeimbang beban digunakan oleh Neo 4J untuk menyeimbangkan beban antara node master dan slave. OrientDB database grafik NoSQL yang scalable, berkinerja tinggi, terdistribusi, dan operasional, mendukung mode tanpa skema, penuh skema, dan campuran skema. Next. BlockDB digunakan untuk mengelola grafik jaringan yang luas namun dangkal dan menyediakan penskalaan horizontal dan migrasi data online. React replikasi multipusat data terdistribusi, menyimpan data nilai kunci NoSQL yang menawarkan ketersediaan tinggi, toleransi kesalahan, kesederhanaan operasional, dan skalibilitas. Infobright Community Edition. Pengguna aplikasi Infobright dapat melakukan query yang interaktif dan kompleks, yang dapat membantu dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Redis, penyimpanan sumber terbuka jaringan dalam memori dan terstruktur data. Beberapa kasus penggunaan Redis yang sebenarnya ditunjukkan dalam literatur. Dengan menggunakan Redis, jaringan sosial sederhana dapat dibangun. Selanjutnya akan saya serahkan pada rekan saya, Fitri Alfatia. Kepada Fitri Alfatia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Yuni. Selanjutnya, programming language. Bahasa pemrograman untuk data besar perlu diarahkan untuk menangani data kuantitatif dan kualitatif dalam jumlah besar, dengan perpustakaan dan kelas yang mudah diimpor dan dapat memfasilitasi analis domain masalah yang kompleks. Cakupannya yaitu Pig atau Pig Latin, Python, Julia, Go, R atau RStudio. Next. Big Data Search. Pencarian biasa untuk data terstruktur, tapi dalam konteks data besar meskipun proses pencarian data tidak terstruktur, pada dasarnya tetap sama. Banyak ruang lingkup komputasi terdistribusi yang membuat adanya sedikit berbeda. Lucan, mesin pencari teks lintas platform yang berkinerja tinggi, scalable, berfitur, serta mendukung banyak jenis query canggih. Proyek sumber terbuka Apache, semua perpustakaannya ditulis dalam Java. Solve, platform pencarian perusahaan sumber terbuka yang sangat andal, scalable, dan toleran terhadap kesalahan yang dibangun di Apache Lucan. Query di Solve dilakukan melalui HTTP GET, hasil query diterima dalam format JSON, XML, CSV, atau binary. Next. Data Aggregation and Transfer. Alat agregasi data menggabungkan dari berbagai sumber untuk digunakan dalam pemrosesan data dan analisis statistik. Sementara alat transfer data memindahkan data secara mudah, efisien, dan dapat diandalkan. Volume data dalam proyek Big Data umumnya berukuran petabyte atau exabyte, sehingga alat agresi dan transfer data memainkan peran yang besar. Scoop, alat yang dirancang untuk mentransfer sejumlah besar data secara efisien antara Hadoop dan database relasional seperti MySQL, Oracle, dan sebaliknya. Flume memiliki arsitektur sederhana dan fleksibel berdasarkan aliran data streaming. Chukwa memiliki model metadata yang kaya dan menawarkan dua model pengiriman seperti pengiriman yang dapat diandalkan dan pengiriman jalur cepat. Afro menyediakan arsitektur plug-in yang dapat diperluas pengindeksan hampir real-time dan penambangan kumpulan item yang sering. Tidak banyak eksplorasi alat ini yang dilakukan dalam literatur ilmiah akademis yang diterbitkan untuk literatur empiris. Selanjutnya OZ, sistem penjadwalan alur kerja yang scalable dan andal untuk mengelola pekerjaan Apache Hadoop. Next.
Selanjutnya kesimpulan. Jurnal ini panduan bagi peneliti di analisis data besar. Analisis big data digunakan oleh pemerintah dan bisnis. Terdapat potensi penelitian di banyak industri yang belum tergali. Penelitian tentang analisis data besar banyak ditemukan di beberapa jurnal, seperti Journal of Business Research and Technological Forecasting and Social Change. Analisis big data juga telah digunakan secara luas oleh pemerintah untuk pengambilan kebijakan publik dan tujuan peninjauan. Manajemen perusahaan juga ditingkatkan dalam menerapkan wawasan berasal dari analisis big data yang dapat diubah menjadi tindakan nyata. Alat big data memudahkan pemrosesan data, tapi perlu fokus pada platform dan alat untuk mengaplikasikan hasil data. Domain agregasi dan transfer data masih butuh perhatian. Pengguna alat ini harus mengatasi tantangan 5V dalam analisis data besar dan menghubungkan masalah dengan alat yang tepat. Analisis data besar bersama dengan teknik penambangan data seperti visualisasi, pembelajaran mesin, analisis teks telah diterapkan dalam berbagai masalah untuk mendapatkan wawasan tersembunyi dari data. Namun, sangat sedikit penelitian dalam literatur yang telah mengeksplorasi analisis big data dengan analisis statistik, seperti analisis conjoint, di mana semuanya telah bersifat konfirmatori daripada deskriptif. Lebih jauh lagi, representasi studi dalam analisis diagnostik dan pada tingkat tertentu analisis perspektif masih jauh dari kata jenuh. Oleh karena itu, kami memperkirakan banyak potensi penelitian untuk mengeksplorasi analisis diagnosis menggunakan data besar. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yuni dan Fitri. Mungkin hanya sekian dari presentasi kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.